Hai guys, selamat datang kembali di channel Drama Club Fans. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua pada sehat ya guys, amin. Drama China memiliki jumlah penggemar yang tak kalah banyak dengan drama-drama lainnya. Untuk mempermudah para penggemar mengakses drama China favoritnya, beberapa platform juga telah banyak menyajikan tontonan drama China yang lebih kerap disingkat dengan Dracin atau C-drama. Di video kali ini kita akan membahas 5 drama paling baper yang bakal buat kamu jadi bucin part 2 yang wajib kamu tonton ya guys. Yang pertama adalah salah satu drama China dengan kisah mengesankan dan banyak dicari hingga saat ini adalah berjudul The Untamed. The Untamed merupakan drama China yang dirilis pada 27 Juni 2019 yang disutradarai oleh Wai Man-cheng dan Chan Ka-lam. Untuk penulis naskahnya adalah Mo Xiang Tong-shu. Drama China The Untamed memiliki 50 episode dengan genre adventure, wuxia, dan fantasi. Besti tentunya bisa menontonnya melalui platform yang menyediakannya seperti Netflix dan WeTV. Untuk pemain utamanya adalah Xiao Zhan yang berperan sebagai Wei Wuxian yang merupakan putra dari Wei Changze dan Changse Sanren, dan Wang Yibo yang berperan sebagai Lang Wangji yang merupakan tuan muda kedua dari sekte Gusulan. Bersama kakaknya Lan Shichen, mereka adalah giok kembar Lan. Ayah mereka adalah King Hengjun. The Untamed menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi pada 16 tahun lalu di mana dunia dibagi menjadi 5 sekte besar ternama. Sekte Gusulan, sekte Yun Mengjiang, sekte King Heni, sekte Qin Shanwen, sekte Lan Lingjing. Namun dari 5 keluarga tersebut hanya keluarga Wen Qishan dinilai paling unggul atau paling kuat. Sementara keempat lainnya justru menderita karenanya. Sekitar 16 tahun lalu, Wei Wuxian masih remaja dan mengunjungi sekte Gusulan untuk menerima pelatihan. Di sana dia bertemu Lan Wangji, pria pendiam, tuan muda kedua sekte Gusulan. Walaupun keduanya mempunyai kepribadian yang berbeda, Lang Wangji dan Wei Wuxian akhirnya bisa menjadi sahabat yang baik. Wei Wuxian merupakan sosok yang sangat ceria dan terbuka. Sementara Lan Wangji merupakan sosok yang memiliki gelar keadilan dan kelayakan. Tak sengaja keduanya menemukan suatu rahasia besar sekte Lan yang selalu dijaga dan ditutup rapat. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk memiliki niat yang sama, yakni bercita-cita menghilangkan bahaya yang tersembunyi bagi rakyat. Namun tak disangka bahwa sosok di balik layar berasal dari keluarga Wen, yakni Wen Ruohan. Para keluarga pun bersekutu untuk melawan keluarga Wen. Usai pertempuran tersebut, Wei Wuxian menentang 4 sekte untuk melindungi orang-orang Wen yang tidak berdosa. Wei Wuxian sempat menghilang selama 16 tahun dan kembali muncul di sebuah perumahan keluarga Mo. Ia pun bertemu dengan sahabat lamanya yakni Lan Wangji. Mereka semakin dekat setelah mengalami banyak cobaan dan petualangan bersama. Wei Wuxian kembali ke rumahnya setelah dirinya menyelesaikan pelatihan di sekte Gusulan. Serangkaian peristiwa bencana dialaminya dan mengharuskannya memberikan kekuatan spiritualnya untuk menyelamatkan nyawa saudaranya, yakni Jiang Cheng. Wei Wuxian yang lemah kemudian disiksa serta dibuang ke gundukan pemakaman oleh Wen Chao dari sekte Qishan Wen. Ia pun kembali setelah 3 bulan tetapi sebagai pria yang mempraktikkan kekuatan iblis yang merupakan ilmu hitam. Lang Wangji mencoba untuk membujuk Wei Wuxian agar berhenti berlatih ilmu iblis. Sayangnya usahanya itu sia-sia. Akibatnya Wei Wuxian kehilangan reputasinya serta dikucilkan. Di sini hanya Lang Wangji yang berdiri di sampingnya dan juga mencoba segala cara dalam menghentikannya agar tidak terhasut oleh kejahatan. Kemudian selama pertempuran di Necklace City, Wei Wuxian membunuh serta melukai banyak murid dari sekte lain. Dia juga bertanggung jawab atas kematian saudara perempuannya yakni Jiang Yanli.
Setelah itu, Wei Wuxian bunuh diri dengan melompat dari tebing. Sayang, Lan Wangji gagal menyelamatkannya. Kembali ke masa depan, Mo Xuanyu membangkitkan kembali Wei Wuxian dan rohnya dikutuk bersemayam di tubuh Mo Xuanyu. Meski berada dalam tubuh Mo Xuanyu, Lan Wangji masih tetap dapat mengenalinya sebagai Wei Wuxian. Keduanya kemudian bersama-sama memecahkan berbagai misteri yang akhirnya dapat mengungkapkan apa yang terjadi di masa lalu. Lantas, bagaimana kelanjutan kisahnya, Besti? Besti bisa menontonnya langsung ya. Drama terbaik kedua adalah Joy of Life. Satu kata untuk drama ini menurut Mimin yaitu wow. Karena di drama ini semua emosi lengkap. Gokilnya dapat, romansnya dapat, keselnya dapat, tegangnya dapat, halunya dapat, semua lengkap di sini. Joy of Life merupakan salah satu drama China terpopuler pada 2019. Drama wuxia tersebut memadukan misteri, romantis, humor, hingga time traveling sekaligus. Tayang perdana 26 November 2019, Joy of Life adalah drama China terbaru dari sutradara Sun Hao. Berikut sinopsis Joy of Life. Joy of Life memiliki sebanyak 46 episode merupakan hasil adaptasi novel web Qing Yunian karya Mao Ni. Naskah drama China ini ditulis Wang Juan. Drama Joy of Life menceritakan kisah tentang seorang pemuda dengan latar belakang misterius, yaitu Fan Xian yang diperankan sebagai Zhang Ruoyun, yang merupakan satu-satunya yang selamat dari kudeta berdarah yang menumbangkan dinasti Jin Timur. Sebagai putra baru lahir selir Ye Qingmei, ia diadopsi oleh Menteri Kekaisaran Fan Jian dan diberi nama Fan Xian. Pada usia 18 tahun, pernikahan Fan Xian yang akan datang ke dalam keluarga kerajaan membuatnya menjadi sasaran intrik faksi politik yang berjuang untuk mendapatkan kekuasaan di pengadilan kerajaan. Fan Xian merupakan putra angkat pejabat kerajaan yang berada di pemerintahan Kaisar Qing, Chen Daoming. Namun Fan Xian memiliki ingatan tentang abad ke-21. Ibu Fan Xian, Ye Qingmei, merupakan penemu terkenal dan pendiri jaringan mata-mata negara itu. Naas, ia terbunuh tak lama setelah melahirkan Fan Xian. Sejak saat itu, Fan Xian dilindungi ahli seni bela diri buta yaitu Uncle Wuzu yang diperankan oleh Tong Mengshi. Sebelumnya, Wuzu merupakan pengawal ibu Fan Xian. Sekedar info ya, peran Uncle Wuzu di drama ini tipis-tipis aja munculnya. Maksudnya nggak sering muncul guys, tapi pengaruhnya luar biasa, Bo. Pokoknya Uncle Wuzu di sini keren banget. Oke, lanjut sinopsisnya. Fan Xian kemudian tinggal jauh dari pusat pemerintahan sebagai anak haram Menteri Keuangan dan dibesarkan neneknya. Orang-orang sekitar selama ini melihat Fan Xian sebagai anak yang dibenci keluarganya sendiri. Terlebih lagi, ia beberapa kali hampir dibunuh. Berkat ingatan abad ke-21, Fan Xian menjadi orang yang begitu pintar. Ia juga belajar mengenai racun dan seni bela diri dari para ahli. Hingga pada suatu hari ia bertekad untuk ke ibu kota untuk mencari tahu alasan upaya pembunuhan dirinya sekaligus mengumpulkan informasi tentang ibunya yang misterius. Di sisi lain, Fan Xian menyadari ingatannya begitu berbeda dengan situasi kehidupannya selama ini. Namun begitu banyak kejadian terjadi pada Fan Xian ketika di ibu kota. Salah satunya adalah ketika ia diminta menikahi putri kanselir Lin Wanner yang diperankan oleh Li Jin untuk alasan politik. Sekedar info lagi Besti, Fan Xian awalnya nggak mau dijodohkan dengan Princess Lin Wanner sehingga terkadang Fan Xian membuat hal-hal konyol agar Princess Wanner tidak suka terhadap Fan Xian sehingga membatalkan perjodohan itu hingga akhirnya Fan Xian tersadar bahwa Lin Wanner adalah princess yang tidak sengaja ditemuinya di kuil dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Kita lanjut lagi sinopsisnya. Tak hanya itu, ia juga mengetahui bahwa Kaisar menjadi sosok di balik pembunuhan ibunya. Kondisi semakin rumit ketika Fan Xian menyadari hal-hal yang berhubungan dengan Kaisar, ayah angkatnya, serta sang ibunda. Sementara itu, Xiaozhan berperang sebagai Yang Bingyun, anak Yang Ruohai. Yang Bingyun merupakan mata-mata yang keras kepala dan begitu patriotik.
Meski menjadi pemeran pendukung, ia memiliki peran penting jelang akhir drama ini dan di season 1, Xiaozhan hanya muncul beberapa menit di episode terakhir. Tetapi kemunculan Xiaozhan cukup membuat penonton di sini, termasuk Besti ya Mimin, kesel banget sama Xiaozhan di ending ini. Penasaran kan guys gimana serunya drama ini? Tonton langsung aja ya Besti dramanya dan akan ada juga Joy of Life season 2-nya Besti. Mudah-mudahan pemainnya tetap sama semua ya. Selanjutnya drama terbaik ketiga adalah Go Go Squid. Bukan cuma Korea Selatan yang pandai membuat drama, China juga piawai membuat drama yang baper bahkan pucin perasaan penontonnya. Salah satunya adalah Go Go Squid. Go Go Squid merupakan drama China yang tayang pada 2019 silam di bawah arahan sutradara Lee Jing-rong dan Xiang Ju-jing. Drama China Go Go Squid adalah adaptasi dari novel penulis Mo Bao Fei Bao dengan judul Honey Stewed Squid dan drama ini berjumlah 41 episode. Go Go Squid mengangkat konsep e-sport dibalut dengan romansa komedi yang khas. Drama Go Go Squid dibintangi oleh Yang Zi, Lee Xian, Hu Yitian, Lee Hongqi, Lee Zefeng, dan Chen Sijung. Langsung ke sinopsisnya ya Besti. Tongnian, sang karakter utama wanita, diceritakan sebagai seorang mahasiswa termuda S2 jurusan ilmu komputer dan juga penyanyi sampul online yang terkenal. Menggunakan nama Little Squid, Tongnian memiliki lebih dari 1 juta pengikut di sosial medianya. Suaranya yang memukau membuatnya memiliki banyak penggemar setia hingga ia kerap mengadakan acara meet and greet. Suatu hari, takdir membawanya bertemu dengan Han Sang-yan saat ia sedang membantu sepupunya menjaga kafe internet. Karakter Han Sang-yan yang dingin dan tidak mudah didekati oleh perempuan itu membuat Tongnian kehabisan akal untuk menarik perhatiannya. Han Sang-yan sebenarnya adalah tipe pria yang akan membuatmu jatuh cinta dalam sekali pandang saja. Meski bertipe dingin, Han Sang-yan perhatian pada timnya. Dia berusaha mewujudkan cita-cita membawa timnya berjuang di kejuaraan internasional demi mengharumkan nama bangsa. Entah bagaimana, auranya yang dingin dan wajahnya yang sangat tampan akan membuatmu terus merasa menjadi penasaran dengan sosoknya yang misterius. Itulah yang terjadi pada Tongnian saat ini, meski ia harus menggigit jari karena semua usaha awalnya untuk mendekati pria tersebut berakhir sia-sia. Rupanya ketidaktertarikannya pada perempuan itu karena ia lebih memilih mencurahkan penuh hidupnya untuk tim KNK, perusahaan e-sports yang sedang ia bangun. Ia bahkan sangat perhatian pada tim e-sports yang ia bina tersebut dan mengupayakan segala cara terbaik agar dapat berjaya dan memenangkan kejuaraan dunia. Begitu perhatiannya, ia akan selalu mengecek keadaan mereka dan bahkan membereskan sampah yang mereka tinggalkan sebelum tidur. Nah, mungkinkah pria berusia 30 tahun ini akan luluh pada Tongnian? Mungkinkah Tongnian dapat mengubah hati dingin Han Sang-yan? Ikuti keseruan mereka berdua di drama Go Go Squid. Selanjutnya adalah drama terbaik keempat, The Legends. The Legends merupakan serial drama China yang diangkat dari cerita novel berjudul sama karya Jiu Liu Feixiang. Serial yang dirilis pada 2019 ini dibintangi oleh Bai Lu, Sukai, Daisu, dan Xiaoyan. Sepanjang 56 episode, The Legends berkisah tentang Lu Zhaoyao yang diperankan oleh Bai Lu yang diberi titah untuk menjaga putra Raja Iblis Li Chenlan yang diperankan oleh Sukai. Suatu ketika, seorang penyusup berhasil menerobos pertahanan Zhaoyao dan membebaskan Chenlan hingga jatuh ke tangan sebuah sekte. Saat mencoba untuk mengambil pedang Wanjun pendahulunya, Lu Zhaoyao disergap oleh iblis hingga mati. Ia percaya bahwa itu adalah perbuatan Li Chanlen, musuh bebuyutannya yang kini jadi Raja Iblis. 5 tahun kemudian, Lu Zhaoyao pun memutuskan untuk balas dendam. Lu Zhaoyao yang sekarang menjadi roh memiliki tubuh Qin Ziyan, seorang murid perempuan dari sekte abadi, dan dengan bantuan tubuh baru tersebut dia menjadi murid langsung dari Mo Jing alias Li Chenlan dengan tujuan membunuhnya. Tetapi hal-hal tidak berjalan seperti yang direncanakan ketika dia perlahan mulai jatuh cinta padanya.
Sementara Jiang Wu, seorang pemuda yang ambisius, ingin membunuh Li Chenlan dan menjadi pemimpin sekte. Dia juga rupanya tertarik pada Ziyan. Lantas, akankah Zhao bisa mendapatkan kembali tubuhnya dan menjadi pemimpin sekte lagi? Dan bagaimana dengan kisah cinta mereka? Langsung aja nonton guys. Drama terbaik terakhir adalah Sketch into Love. Drama yang berjumlah 40 episode ini diangkat dari novel Rock, Sugar, and Pear Stew karya Jiu Xiaoji. Drama ini rilis tahun 2020 menjadi salah satu drama terbaik Stephen Zhang dan Janice Wu. Sketch into Love adalah drama yang bergenre romansa olahraga yang mengikuti kisah seorang skater bernama Tang Sui yang diperankan oleh Janice Wu dan pemain hoki es bernama Li Yubing yang diperankan oleh Stephen Zhang. Tang Sui adalah seorang mantan atlet seluncur cepat lintasan pendek yang harus menyerah dengan mimpinya di tengah jalan. Ketika baru memasuki universitas, ia mengetahui bahwa klub hoki es di universitasnya sedang mencari seorang asisten. Kebetulan universitas ini memiliki lapangan es sendiri. Tim es hoki andalan yang dipimpin oleh Li Yubing yang saking hebatnya, dia sampai dijuluki Dewa Es. Julukan itu sebelumnya milik seorang seniornya sekaligus idolanya yang bernama Su Feng yang sekarang masuk tim es hoki nasional. Berpikir ia akan dapat kembali berseluncur di es jika menjadi asisten klub hoki es, Tang Sui pun mendaftar. Siapa sangka kesempatan itu dimanfaatkan oleh Li Yubing, sang dewa es, yang ingin membalas dendam kepada Tang Sui yang selalu merundungnya saat mereka masih kecil. Karena ternyata Li Yubing adalah teman masa kecil Tang Sui. Selama sekolah dasar, Li Yubing yang penakut dan pengecut harus menanggung penindasan yang terus-menerus dari teman duduknya Tang Sui. Meski begitu, mereka berbagi satu kesamaan, mimpi di atas es. Kehidupan Tang Sui sebagai asisten Li Yubing pun dimulai. Bukan hanya tidak dapat kembali berseluncur di es, ia juga harus melakukan berbagai permintaan tidak masuk akal dan berlebihan Li Yubing. Sementara itu, Li Yubing mulai menyadari perubahan yang ada pada diri Tang Sui. Berbeda dengan dirinya yang dulu selalu seenaknya memerintah Li Yubing dan menakut-nakuti Li Yubing kecil, Tang Sui yang sekarang penuh dengan energi positif dan memiliki hati yang baik. Li Yubing juga secara perlahan menyadari bahwa tanpa seorang Tang Sui tidak akan ada dirinya yang sekarang, karena Tang Sui lah yang pertama kali membawanya pada seluncur es. Di saat Li Yubing mulai jatuh hati pada Tang Sui, seorang atlet seluncur indah yang sangat populer, Yuyan, juga jatuh cinta pada Tang Sui. Apa yang harus dilakukan Li Yubing untuk dapat mendapatkan Tang Sui? Dan apa sebenarnya yang membuat Tang Sui menyerah dengan mimpinya di masa lalu? Saksikan aja ya besti, dramanya dijamin bakal buat kamu baper parah. Itulah drama-drama terbaik part ketiga kali ini. Terima kasih sudah menonton ya besti. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe. Bye!